Om Swastiastu, salam sehat, sejahtera, dan berbahagia buat sahabat Doninfo semua. Selamat berjumpa lagi di acara virtual tour kita kali ini. Jadi hari ini Doninfo akan mengajak sahabat untuk melihat Pura Ulun Danu dari dekat sahabat. Jadi begitu. Jadi sedikit review mengenai Pura Ulun Danu. Jadi Pura Ulun Danu ini lokasinya di Candi Kuning, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi kurang lebih 2 jam perjalanan dari Nusa Dua, atau 1,5 jam dari Denpasar, atau 45 menit dari kota Tabanan, sahabat. Gitu. Jadi pura ini terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi begitu. Cuaca sejuk, ya, karena berada di daerah pegunungan. Jadi sama seperti di puncak di Bandung gitu, dan juga sama seperti di Bogor. Jadi jangan heran sahabat kalau seumpama di kota Tabanan cuaca terang, ya bisa jadi di Pulau Ulun Danu cuaca hujan begitu. Jadi kurang lebih begitu sahabat. Jadi kontur jalan, ya, kalau kalian bergerak dari Nusa Dua atau dari Tabanan ke Bedugul, jadi jalannya berkelok-kelok dan banyak sekali ada pepohonan kiri kanan sahabat. Dan juga, ya, jadi Bedugul ini, ya, terkenal dengan pusat buah-buahan dan sayuran sahabat. Itu makanya di kiri kanan jalan banyak sekali ada orang jualan sayur mayur dan buah-buahan sahabat gitu. Nah, sekarang kita sudah berada di pintu masuk sahabat. Nah, sekarang kita coba memasuki areal parkir. Jadi sudah kelihatan di sini ya, masih banyak kendaraan yang masih parkir. Jadi rupanya masih banyak ada wisatawan yang ada di dalam gitu. Jadi kita akan coba bergerak mendekati loket penjualan tiket sahabat gitu. Jadi di sini terlihat petugas berjaga-jaga sahabat, ya. Sudah pasti mereka meyakinkan bahwa setiap tamu yang masuk harus mengikuti prokes kesehatan sahabat. Jadi terutama prokes COVID-19 gitu. Jadi di sini pemeriksaan ketat sekali. Jadi ini pemeriksaan badan. Jadi Doninfo suhu badannya 35,9 sahabat. Sekarang kita coba ke loket tiket untuk membeli tiket masuk sahabat. Jadi rupanya harga tiket untuk wisatawan lokal atau domestik adalah 30.000 per orang. Dan tiket masuk untuk Wisman, ya, tamu mancanegara itu adalah 75.000 per orang sahabat begitu. Jadi sekarang kita sudah memasuki areal pura, yaitu di taman depan sahabat. Jadi sudah kelihatan ada Ulun Danu Ratan Resto. Jadi resto ini menjual masakan Indonesia sahabat. Di sini sahabat bisa pesan nasi goreng, mie goreng, sate begitu, dan juga ada mujair menyat-nyat kita lihat tadi. Nah, ini adalah halaman depan daripada pura sahabat. Jadi rumputnya tertata rapi seperti permadani, dan juga bunga-bunganya kelihatannya terawat dengan rapi sahabat, ya. Di sebelah kanan terlihat taman bermain untuk anak-anak begitu. Jadi pada saat musim liburan taman ini sangat ramai, dan juga di sampingnya ada resto yang menjual es krim dan juga makanan snack buat anak-anak gitu. Jadi perlu sahabat ketahui, ya. Jadi terutama sahabat-sahabat yang dari luar daerah begitu, kalau nanti berkunjung atau berwisata ke pura, sebaiknya sahabat sudah menyiapkan sarung sama selendang sahabat. Jadi nggak merepotkan, nanti kalian bebas masuk ke pura begitu. Tapi jangan lupa, biasanya ada catatan begitu bagi perempuan-perempuan yang lagi datang bulan. Jadi sebaiknya tidak memasuki area pura begitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi biasanya di depan pura itu dikasih announcement, ya, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Jepang juga begitu. Nah, sekarang kita memasuki area pura sahabat gitu. Jadi untuk pengetahuan sedikit,
Jadi pura ini ya dibangun tahun 1634 Masehi oleh kerajaan dari Mengui Tabanan, sahabat. Jadi namanya adalah itu kalau nggak salah itu raja pertama daripada Mengui. Jadi I Gusti Agung Putu. Jadi Raja I Gusti Agung Putu dari Mengui Tabanan, sahabat. Tuh. Jadi Pura Ulun Danu ini adalah pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Kuasa dalam manifestasinya sebagai Trimurti gitu. Jadi Trimurti itu adalah Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Itu khusus untuk Pura Ulun Danu ini adalah tempat berstananya Dewi Danu begitu. Jadi kalau di Bali itu terkenal adalah ini pura untuk Subak begitu, terutama pura Subak untuk Kabupaten Tabanan. Jadi karena masyarakat Hindu percaya bahwa Danu itu ya sumber air yang bisa mengairi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Tabanan. Jadi ini namanya pura Subak. Jadi biasanya kalau ada upacara di sini biasanya seluruh Subak yang ada di Bali atau terutama yang Kabupaten Tabanan mengadakan upacara pada hari yang sama begitu untuk menyembah Dewi Danu atau Dewi Kesuburan gitu. Jadi kelihatan di sini tamannya sangat tertata rapi, sahabat. Jadi sahabat bisa ambil foto sama keluarga yang nantinya bisa dijadikan kenang-kenangan pada saat sahabat kembali ke rumah masing-masing gitu. Jadi catatan buat sahabat semua. Jadi kalau bisa sahabat sampainya di sini kurang lebih jam 10 atau mungkin jam 11 pagi. Jadi pada saat wisatawan belum begitu banyak gitu. Jadi kalau suasananya sudah ramai, jadi sahabat akan sedikit kesulitan. Jadi pada saat ngambil gambar, jadi kadang-kadang saking ramainya begitu, jadi selalu aja ada orang di belakang kita, jadi gitu. Jadi sahabat harus mencari momen yang terbaik untuk mengambil gambar, yaitu jam 10 atau jam 11 siang atau sore begitu, jam 5 atau jam 6 sore. Tapi masalahnya kalau jam 6 sore biasanya agak sedikit gelap. Karena apa? Karena kabut itu sudah mulai turun, sahabat gitu. Nah, sekarang kita bergerak di taman di sebelah pura. Tuh, di taman ini sangat luas, sahabat. Jadi taman ini terkenal untuk tempat untuk mengambil foto, terutama adik-adik atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka bermain media sosial. Jadi hasil foto ini bisa diunggah di YouTube, atau bisa diunggah di Instagram, dan juga sekarang TikTok juga lagi ngetop, sahabat gitu. Dan di halaman ini, jadi di taman ini biasanya sering ada wedding party, biasanya ada pre-wed, pengambilan foto begitu. Tapi tetap sahabat kalau masuk di areal ini pastinya harus minta izin dan beli tiket di loket depan, sahabat gitu. Oke, jadi tempat ini tertata sangat apik ya. Jadi kita lihat di gambar di sana ada patung ikan. Jadi sebenarnya kalian bisa masuk ke dalam, sahabat. Itu ada pintu kecil dan ada footstep yang bentuknya seperti bunga teratai, sahabat gitu. Nah, sekarang kita coba melihat food and beverage, sahabat. Jadi makan dan minum gitu. Jadi kalau kalian sekarang jalan-jalannya datangnya jam 10 atau mungkin jam 11, jam 12, kalian pastinya sudah lapar kan? Jadi di sini sudah tersedia beberapa restoran. Jadi satu coffee shop, jadi menjual kopi ya, spesial kopi, dan juga menjual snack. Dia menjual kadang-kadang di sini dia menjual hamburger, pizza, dan juga makanan kecil, sahabat, terutama pisang goreng juga ada di sini gitu. Dan ini adalah nasi ayam kelewatan, sahabat ya. Jadi nasi ayam kelewatan juga ada di sini, dan juga di sini juga ada bakso dan mie ayam. Jadi kelihatannya bakso dan mie ayamnya lezat sekali, sahabat ya. Jadi dan juga Donit Pojek ya, harganya juga tidak begitu mahal. Jadi seperti bakso itu harganya 17.000, sedangkan mie ayam harganya kurang lebih 16.000, sahabat gitu. Dan juga harga soft drink Donit Pojek juga tidak begitu mahal. Jadi soft drink kalau nggak salah itu harganya sekitar 8.000 atau 10.000 gitu.
sekian penjelasan dari Doni Info mengenai taman ini sahabat. Ya, sekarang kita akan coba bergerak untuk melihat spot yang lain begitu. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu tamu yang kita bisa interview. Jadi sekedar mendapatkan kesan dan pesan daripada wisatawan begitu. Jadi mudah-mudahan kita dapat tamu ini yang kita interview sahabat gitu. Jadi dari taman ini kita akan kembali bergerak ke areal pura. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu satu orang sahabat. Ya, dari kejauhan kelihatan ini bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Ya, sama keluarganya lagi berlibur ya. Coba kita dekati sekarang sahabat. Selamat sore Pak, bisa kenalan Pak? Boleh. Namanya siapa Pak? Zamri Ridwan. Pak Zamri Ridwan Pak ya? Iya. Dari mana Pak? Dari Medan. Oh dari Medan Pak. Oke Pak, selamat sore Pak ya. Ya. Saya dari Doni Info Bali Pak. Mungkin saya ingin tanya sama Bapak nih. Iya. Bapak udah berapa lama Pak di Bali Pak? Sudah 1 minggu. Oh luar biasa ya. Oke Pak, mungkin kesan-kesan Pak mengenai pariwisata Bali gimana Pak? Ya, sudah Bali luar biasa. Dia punya kekayaan alam cukup bagus. Ada lengkap di Bali, walaupun dia kotanya lah pulaunya kecil, tapi semua lengkap di alam. Cuma sekarang ini pada saat COVID kayaknya wisata agak Lesu ya Pak ya? agak lesu. Jadi saya sudah sering ke Bali. Jadi yang keberapa kali Pak? Baru mungkin kali ke-8. Yang ke-8 kali, oh luar biasa Pak. Sama nyonya ya Pak ya? Ya, sama anak-anak. Sama anak-anak semua ya Pak ya? Jadi satu rombongan Pak ya? Ya, Jadi Pak rombongan berapa orang Pak dari Medan Pak? ada 6 orang. Dari 6 orang ya? Ya. Oh luar biasa Pak. Oke, pertanyaan saya yang terakhir Pak, Ya. mengenai harapan Pak ke depan Pak mengenai COVID gitu, gimana Pak? Ya, saya pikir mungkin COVID-nya segera berakhir lah ya, karena Bali ini harapan yang terbesar itu di pariwisata. Saya lihat sebelum COVID saya datang ke sini itu pariwisata cukup luar biasa, Cukup ramai ya Pak ya? ramai, dan sekarang ini saya agak kaget melihatnya memang sangat kurang. Jadi memang kalau pariwisatanya memang lemah, dan saat COVID ini memang Bali ini langsung istilahnya ya, nggak ada orangnya lagi, Tahun ya? langsung Lesu ya? Oke Pak, terima kasih banyak Pak. ya. Doni Info mengucapkan selamat berlibur Pak ya di Bali ya. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke sahabat, hari sudah mulai sore, jadi ya kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk melihat dermaga water sport yang ada di sebelah kiri pura sahabat gitu. Jadi kita akan beranjak ke sana. Jadi rupanya hari ini ada upacara keagamaan sahabat. Jadi kelihatan di sini anak-anak muda lagi pegang gamelan dan istirahat sahabat gitu. Jadi udah terlihat di sini di dalam kelihatannya ada upacara fitriyatnya itu sahabat. Jadi ibu-ibu lagi membawa sesajen begitu. Sebaiknya kita tidak usah ganggu. Sekarang kita coba ke depan untuk melihat suasana danau dari depan pura sahabat begitu. Jadi sekarang Doni Info ingin istirahat sebentar ya, sambil melihat anak-anak bermain di sini. Oke, terima kasih. Jadi mereka lucu-lucu sekali sahabat. Jadi gini si adik rupanya matanya kena beras sahabat. Lucu sekali gitu. Jadi sore-sore begini ini suasana sangat nyaman sekali buat anak-anak untuk bermain begitu, karena udaranya sejuk, pemandangannya bagus begitu, dan semua sarana ini serba ada di sini. Jadi mereka kalau perlu es krim, perlu minum, jadi semua ada di areal pura, dan juga harganya sangat terjangkau gitu sahabat gitu. Jadi rupanya anak-anak kelihatannya santai sekali di sini, jadi sambil ngobrol. Ini anak-anak
rupanya dia minta disewain perahu angsa gitu, ini tuh sama neneknya. Rupanya ini anak dari tadi ingin naik angsa, perahu angsa sahabat gitu. Nah, sekarang upacaranya sudah mulai selesai, jadi mereka akan kembali ke rumah sahabat gitu. Jadi biasanya kalau ada upacara keagamaan selalu diiringi oleh gamelan sahabat. Nah sekarang kita akan menuju loket penjualan tiket untuk water sport sahabat. Di sini kelihatan speedboat harganya 150.000 per sekali putaran dengan 5 penumpang sahabat gitu. Dan juga kelihatan di sana perahu angsa harganya 90.000 untuk berdua, jadi jalan-jalan selama 2 menit sahabat. Dan juga perlu diingat harga ini biasanya bisa naik dan juga bisa turun begitu sahabat, jadi tergantung situasi pariwisata saat ini gitu. Jadi di sini kelihatan perahu angsa ya, jadi kalau musim ramai ini di sini penuh orang sahabat, jadi kelihatan wisatawan belum begitu ramai, dan ini sudah mulai sore sahabat. Jadi kalau sahabat kesini jam 11 sampai jam 1 ini tempat ramai sekali gitu. Jadi di sini lihat ya, speedboat 150 ya, sepeda bebek air itu 40.000 sahabat ternyata ya. Dan juga jangan salah sahabat, di sini juga ada melukis wajah sahabat, melukis skate dengan pensil gitu. Yang terpenting seperti Don Info bilang, jadi kalau sahabat berkunjung ke Bali sebaiknya membawa sarung dan selendang, jadi untuk mempermudah sahabat pada saat memasuki pura sahabat. Jadi oke, sekarang Don Info akan memberikan tips sedikit ya mengenai sahabat jikalau sahabat bertamasya ke Bali sahabat. Jadi hal-hal yang perlu diingat ya, satu ya seperti bilang tadi, selalu membawa selendang dan sarung. Yang kedua, jadi kalau sahabat ambil turnya ke Ulun Danu sebaiknya ambil tur yang paket yang satu jalur. Jadi sahabat bisa setelah ke Ulun Danu bisa sahabat ke Jatiluwe ya, teras rice teras yang ada di Jatiluwe, dan setelah itu kalian bisa langsung meluncur ke Pura Tanah Laut sahabat. Jadi biasanya kalau seumpama kalian berangkatnya dari Nusa Dua jam 9 pagi, jadi jam 11 sudah nyampe di Ulun Danu, di kurang lebih makan siangnya nanti di Jatiluwe sahabat gitu. Jadi sore jam 6 atau jam 5 sahabat sudah sampai di Pura Tanah Laut begitu. Dan juga sekalian ambil objek wisata Taman Ayun sahabat, jadi dalam perjalanan ke Bedugul sahabat gitu. Jadi kalau bisa berangkatnya pagi jam 8 atau jam 9. Jadi sekedar saran juga sahabat, jadi sebaiknya sahabat sewa mobil di Bali sahabat dengan supir dan biasanya termasuk BBM. Jadi kalau kita bertamasya biasanya kan jalannya banyak ya, jadi ada kecenderungan sahabat akan capek begitu. Jadi setelah jalan-jalan sahabat bisa tidur di mobil. Nah sekarang kita sudah mendekati area parkir sahabat ya, kita akan bergerak ke arah parkir gitu sahabat. Jadi Don Info mengharapkan sahabat bisa klik tombol like dan juga tombol subscribe, begitu juga hidupkan tombol lonceng, jadi supaya Don Info bersemangat untuk memproduksi video-video terbaru sahabat. Sekian dan terima kasih.